Teman saya yang satu ini memang unik. Saya sudah mengenal dia cukup lama dan sudah sering ketemu dan cukup akrab. Namun, setiap kali ketemu, tetap saja dia tidak pernah mau menyebutkan namanya. Teman-teman yang lain pun ternyata juga tidak tahu nama dia yang sebenarnya. Mereka hanya memanggil dia dengan sebutan Dul. Setahu saya, sebutan Dul adalah lazim dipakai di masyarakat Jawa Timur untuk menyebut teman akrab kita, terutama kalau kita ingin menjelaskan sesuatu padanya, tetapi teman tersebut tidak nyambung juga. Mirip-mirip dengan sebutan Ferguso. Karena dia benar-benar tidak mau menyebutkan namanya, maka saya pun ikut-ikutan memanggil dia dengan Dul alias Sidul. Selidik punya selidik, akhirnya ketemu juga nama Dul yang sebenarnya, yaitu Atman. Pasti orang tua Sidul punya alasan tertentu untuk memilih nama itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya akan dapat mengetahui alasan tersebut. Walaupun saya sudah tahu nama Dul yang sebenarnya, tetap saja saya panggil dia dengan Sidul. Herannya, ia tidak marah, ia malah kelihatan bangga dengan sebutan itu. Terakhir ketika saya ketemu Sidul, dia tampak murung, tidak seperti biasanya, wajahnya tampak tanpa gairah dan bahkan terlihat galau. Ketika saya tanya, kenapa dia galau? Awalnya dia tidak mau menjawab. Setelah saya desak, akhirnya dia menjawab dengan nada rendah, setengah mendesah. Bagaimana tidak galau? Jawab Sidul mengawali ceritanya. Masa oleh teman-teman saya dianggap tidak mengenali jati diri saya. Semula saya agak marah dikatakan demikian. Ternyata ada benarnya apa yang dikatakan teman saya tadi. Selama ini saya hanya sekedar hidup, tetapi tidak mengerti tentang kehidupan. Saya tidak mengerti tentang sejatinya hidup. Dan yang lebih penting, saya tidak mengenal jati diri saya sendiri, katanya. Saya mendengarkan uraian Sidul dengan seksama. Saya jadi ingat cerita di dunia pewayangan, di mana ada tokoh Bima yang sedang mencari jati dirinya. Sesuai perintah gurunya, yaitu Begawan Durna, Bima harus pergi ke dasar samudera dan mengalami berbagai godaan dan cobaan untuk menemukan jati dirinya. Di dunia pewayangan, ada sekitar 400-an tokoh atau karakter wayang, tetapi konon hanya satu tokoh yang berusaha untuk mencari jati dirinya, yaitu Bima. Jangan-jangan Sidul ini terinspirasi dengan tokoh Bima ini, sehingga ia ingin mencari jati dirinya. Jangan-jangan tidak hanya Sidul yang belum mengenali dirinya atau menemukan jati dirinya, tetapi termasuk kita-kita juga. Tetapi nampaknya kita malu untuk menanyakannya. Sebetulnya Sidul termasuk yang beruntung. Dia tidak harus seperti Bima. Dia cukup berselancar di dunia maya untuk mengetahui berbagai informasi guna menemukan jati dirinya. Namun, melihat cara Sidul memegang HP, kelihatannya Sidul belum terbiasa berselancar di dunia maya, bahkan terkesan gagap. Saya tidak bisa membayangkan apakah Sidul tidak akan tambah bingung ketika melihat begitu banyak terminologi tentang diri manusia, begitu banyak pendapat yang satu dengan lainnya tidak selalu seiring dan bahkan tidak jarang bertentangan. Melihat gelagat Sidul ini, hampir dapat dipastikan bahwa ia akan menanyakannya kepada saya. Dan untuk menjawabnya pasti tidak akan mudah karena saya bukan ahli di bidang itu. Pasti saya tidak akan bisa mengajarinya karena saya bukan ahlinya. Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak bisa mempelajarinya. Saya telah dan akan terus menggali berbagai informasi
yang menyangkut diri manusia dari pendapat para ahli, baik dari dunia barat maupun ketimuran, atau dari sumber informasi yang lain, semisal tetapi tidak terbatas pada buku Candra Jiwa karya Ki Sunarto. Lalu menyusunnya dalam tatanan kesisteman, yaitu sistem kesadaran manusia, sehingga jelas unsur-unsurnya, keterkaitannya atau kerjasama antar unsur, serta hasilnya. Suatu hal yang bisa saya tawarkan kepada Sidul, yaitu belajar bersama tentang sistem kesadaran manusia yang tentu akan mencakup jati diri manusia. Pola ini saya namai dengan Diripedia. Ini mirip-mirip dengan Wikipedia, tetapi hanya khusus pembelajaran tentang diri manusia dengan berbagai aspeknya. Dengan pola ini, kita bisa belajar bersama tentang kesadaran tanpa harus merasa malu. Ternyata prediksi saya benar. Rupanya Sidul langsung mengalihkan kepada saya apa yang ada di benaknya, yang selama ini belum terjawab. Ceritakan pada saya cara untuk menemukan jati diri, sergahnya. Lalu tentu saja saya ceritakan apa yang saya tahu dan saya pelajari tentang itu. Begini Dul, mari kita belajar bersama tentang hal-hal yang terkait dengan diri manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada jati diri manusia saja. Kita pelajari tatanan kesistemannya, sehingga kita akan mengetahui tentang diri manusia ini secara komprehensif dan integral, tidak sepotong-sepotong. Dengan demikian akan terlihat unsur-unsurnya, keterkaitannya, dan hasilnya. Pertama, mari kita samakan dulu pemahaman kita tentang dimensi secara umum. Dimensi adalah sudut pandang kita terhadap suatu objek. Ada yang namanya panjang, lebar, dan tinggi dari objek tersebut. Ini penting karena nanti akan ada korelasinya dengan sudut pandang kita terhadap diri manusia yang disebut dengan dimensi kesadaran. Kita mulai dengan dimensi 0 yang berupa titik. Dalam dimensi ini tidak ada panjang, tidak ada lebar, dan tidak ada tinggi. Apa saja yang kita pandang hanya tampak sebagai sebuah titik. Dimensi 1 adalah garis yang menghubungkan antara kedua titik sehingga kita hanya mengenal panjangnya saja. Sudut pandang kita hanyalah dari ujung yang satu ke ujung yang lain dari garis, tidak bisa keluar dari garis itu. Dimensi 2 adalah bidang yang dibentuk oleh panjang dan lebar. Dalam dimensi ini, sudut pandang kita adalah berupa bidang datar yang dibentuk oleh panjang dan lebarnya. Karena belum ada tinggi, maka volumenya belum ada alias 0. Ibarat nonton film di gedung bioskop, kita hanya bisa melihat gambar yang diproyeksikan di layar, tetapi hanya dapat melihat gambar sesaat alias screenshot. Dimensi 3 adalah ruang yang dibentuk oleh panjang, lebar, dan tinggi. Dengan demikian, dimensi ini sudah mempunyai volume. Sudut pandang kita adalah ruang yang ada dalam volume itu saja. Ibarat nonton film, kita diberi kacamata khusus sehingga yang tertangkap oleh mata kita seolah mengisi ruang di depan mata kita. Namun belum ada dimensi waktu di sini, sehingga kita hanya diizinkan melihat sesaat saja. Dimensi 4 adalah ruang dan waktu. Dalam dimensi ini, sudut pandang kita adalah ruang seperti dalam dimensi 3, tetapi ditambah dengan dimensi waktu yang dapat berbeda-beda. Saat ini, kita baru bisa melihat maju dari sekarang ke masa depan. Namun secara teoritis, dapat dibuat mesin waktu untuk menelusuri lorong waktu baik ke masa lalu maupun ke masa depan.
Sementara sekedar tahu saja dulu, sebetulnya masih ada dimensi lagi yang lebih tinggi, bahkan sampai dimensi 11. Tetapi yang bisa dirasakan oleh manusia hanyalah sampai dimensi 4 saja. Nanti pada kesempatan lain akan kita bahas tentang dimensi ini secara lebih rinci dan lengkap. Selanjutnya, kita perlu memahami taksonomi diri kita, yaitu klasifikasi tentang elemen atau unsur yang terkait dengan diri manusia, fungsi dan stratifikasinya. Sebagaimana yang kita ketahui, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, semisal tanaman, hewan, dan manusia. Ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini merupakan serpian zat Tuhan atau serpian cahaya ilahi. Alam semesta dengan segala isinya ini biasa disebut dengan makrokosmos. Ada juga yang menyebutnya dengan jagat ageng. Dimensi atau sudut pandang dapat diterapkan juga terhadap ciptaan Tuhan ini yang disebut dengan dimensi kesadaran, di mana makrokosmos adalah merupakan dimensi kesadaran satu. Manusia dengan segala isi tubuhnya ini biasa disebut dengan mikrokosmos. Ada juga yang menyebutnya dengan jagat alit. Menurut penulis puluhan judul buku tasawuf modern Agus Mustafa, tubuh manusia terdiri dari 3 unsur atau lapisan eksistensi, yaitu badan atau jasad, jiwa, dan ruh. Substansi manusia bukan pada badannya atau rohnya, tetapi pada jiwanya. Sebagai perbandingan, menurut Candra Jiwa karya Ki Sunarto, diri manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani kasar atau badan, jasmani halus atau jiwa, dan roh suci atau pusat imateri. Sementara menurut seorang neuroscientist, Dr. Yu Hasan, jiwa adalah bagian dari hasil kerja otak manusia, yaitu bagaimana kita mengenali, berpersepsi, dan merespon lingkungan sekitar kita. Pemikiran ini dapat berbeda-beda berdasarkan kelompok dan waktu yang dipengaruhi oleh modul dasar kehidupan manusia yang diberikan kepadanya. Sebagai analogi, tubuh manusia ini mirip sekali dengan perangkat komputer yang unsurnya terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan catu daya listriknya. Komputer akan dapat berfungsi jika dan hanya jika ada catu daya listriknya. Unsur pertama adalah jasmani kasar atau badan yang disebut dimensi kesadaran 2. Ibarat komputer, badan adalah perangkat kerasnya yang terdiri dari panca indera dan organ pelaksananya. Badan dapat berfungsi apabila ada perangkat lunak berupa jiwa yang diinstal ke dalamnya. Unsur kedua adalah jasmani halus atau jiwa yang disebut dengan dimensi kesadaran 3. Ibarat komputer, jiwa adalah perangkat lunaknya. Jiwa mempunyai kecenderungan baik dan juga mempunyai kecenderungan buruk. Unsur ketiga adalah roh yang disebut dengan dimensi kesadaran 4. Ibarat komputer, roh ini adalah catu daya untuk memberi energi agar badan dan jiwa dapat berfungsi. Tanpa adanya roh, badan dan jiwa manusia tidak lagi berfungsi. Roh ini konon ditiupkan ke dalam tubuh manusia ketika manusia masih dalam kandungan ibu, sekaligus merupakan awal dari kehidupan manusia. Sebetulnya di atas dimensi kesadaran 4 masih ada dimensi lain yang lebih tinggi lagi, bahkan bisa sampai dimensi kesadaran 11.
Ketika manusia mengalami kematian, jasmani kasar berhenti berfungsi. Jiwa dan roh tidak ikut mati atau masih tetap eksis, namun dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Sidul terlihat asik mendengarkan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sepertinya dia setuju. Tanpa sadar ia menyeletuk, "Oh, rupanya ini yang disebut dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya." Untuk membangun badan manusia telah dilakukan berbagai upaya terstruktur, sistematis dan masif atau TSM melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Sayangnya, belum ada upaya yang serupa untuk membangun jiwa bangsa yang sebetulnya disebut duluan dalam syair lagu tersebut. Tiba-tiba Sidul terlihat tidak sabar dan berteriak, "Jadi Anda belum juga menunjukkan mana jati diriku?" Tidak semudah itu, Dul. Kalau hanya sekedar ingin tahu, jati diri itu ibaratnya adalah atom, yaitu unsur paling dasar atau hakikat dari diri kita yang tidak bisa diubah-ubah. Contohnya, ketika kami mengubah namamu dari Atman ke Dul, itu hanya mengubah atributmu, bukan mengubah jati dirimu. Jati diri itu hanyalah salah satu aspek saja tentang diri manusia. Banyak hal yang terkait dengan diri manusia akan terus berkembang seiring dengan pengembangan pemikiran otak manusia. Tanpa bermaksud mengguruimu, mari kita pelajari bersama secara menyeluruh agar pemahaman kita tidak sepotong-sepotong. Dengan memahami dimensi dan taksonomi diri kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Saya hanya akan memfasilitasi melalui Diripedia.